Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini dengan NIM 2020 A1E008 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang Kerajaan Pengging atau Pagan. Kerajaan Pajang adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 dan runtuh pada tahun 1587. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Jaka Tingkir. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang ada di Jawa. Meskipun pemerintahannya tidak begitu lama, tetapi Pajang pernah berkuasa. Pada abad ke-14, Pajang sudah disebut dalam kitab Negara Kertagama karena dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya memeriksa bagian barat antara abad ke-11 dan 14 di Jawa Tengah Selatan. Tidak ada kerajaan, tetapi Majapahit masih berkuasa sampai ke sana. Sementara itu, di Demak mulai muncul kerajaan kecil yang didirikan oleh tokoh-tokoh beragama Islam. Namun sampai awal abad ke-16, kewibawaan Raja Majapahit masih diakui. Raja-raja yang pernah memerintah pada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang pertama kali diperintah oleh Jaka Tingkir pada tahun 1878, anak dari Ki Ageng Pengging. Jaka Tingkir mempunyai nama asli yaitu Masa Kerebet. Itu dinobatkan menjadi raja setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Ia dinobatkan menjadi raja dengan nama Hadiwijaya. Semeninggalnya Hadiwijaya, Arya Pengiri dinobatkan menjadi raja yang kemudian bernama Ngawatipura pada tahun 1883. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak kekacauan dikarenakan Pajang. Hal itu terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda antara rakyat Pajang dengan Demak. Beliau yang semula memerintah Demak membuatnya berlaku tidak adil terhadap rakyat Pajang. Ia mendatangkan orang-orang Demak untuk menggeser kedudukan pejabat Pajang, bahkan orang-orang Pajang tersisih oleh kedatangan orang-orang Demak sehingga menyebabkan para penduduk Pajang menjadi perampok karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi pindah ke Jipang mengabdikan diri kepada Pangeran Benawan. Selain itu, ia juga tidak memperdulikan Masa keemasan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Raja Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, raja pertamanya. Sultan Pajang mulai melakukan perluasan kekuasaan sehingga beberapa daerah sekitarnya antara lain Jipang dan Demak sendiri mengakui kekuasaan Pajang. Demikian pula ia melangsungkan pengaruhnya ke daerah pesisir utara seperti Jepara, Pati, bahkan ke arah barat sampai ke Banyumas. Selama pemerintahan Sultan Hadiwijaya, kekuasaan dan kesaingannya yang sudah maju di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa. Pengaruh agama Islam yang kuat di pesisir dan menjalar tersebar ke daerah pedalaman. Aji Rakasa 2008. Pada masa pemerintahan Raja Hadiwijaya mulai banyak raja-raja yang kecil yang tunduk pada. Selain itu, ia juga memperluas daerahnya sampai Madiun, aliran anak sungai Solo Mayang Besar, Belora dan Kediri. Pada tahun 1581, ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting.
Pada aspek ekonomi, Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian sehingga menjadi lumbung beras dalam abad ke-16 dan ke-17. Kemajuan pertanian itu tidak terlepas karena Pajang yang terletak di daerah dataran rendah. Tempat pertemuannya Sungai Pepe dan Sungai Dengkeng. Kedua sungai tersebut berasal dari sumber mata air lereng Gunung Merapi dan Bengawan Solo sehingga irigasi berjalan lancar dan pertanian pun mengalami kemajuan yang pesat. Pada masa kejayaan Demak, Pajang sudah melakukan ekspor beras melalui perniagaan Bengawan Solo. Melihat lumbung padi yang begitu besar, Demak ingin menguasai Pajang dan juga Mataram karena lumbung padinya untuk membentuk negara yang agraris maritim yang ideal. Aspek politik. Pada masa kerajaan Demak, Wali Sanga berperan sangat penting karena mereka ikut membangun dan mendirikan kerajaan Demak tersebut. Bahkan mereka ikut menentukan kebijakan politik Demak. Tetapi setelah masa kerajaan Pajang berawal, peran Wali Sanga masih dibutuhkan tetapi tidak terlalu kental. Dalam berita dikabarkan bahwa Sunan Kudus terlibat dalam pembunuhan Sunan Perawata yang dibunuh oleh Arya Penangsang. Setelah terjadi perselisihan antara Ayang Nepangsang dan Hadiwijaya, dikisahkan Sunan Kalijaga memohon kepada Sunan Kudus agar para subuh wali sebagai ulama dapat menempatkan diri sebagai orang tua, tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak. Biarkanlah Arya Penangsang dan Hadiwijaya menyelesaikan persoalannya sendiri. Mereka hanya mengamati semua yang terjadi dan mereka hanya berkata singa pecik ketik sing olo ketoro. Jadi di situ terlihat jelas bahwa mereka yang bersangkutan harus menyelesaikan permasalahan masing-masing tanpa campur aduk orang lain.